Oke, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam ya untuk yang non muslim. Langsung saja, video kali ini, video kedua adalah lanjutan dari video yang pertama yang kemarin baru saya upload, perihal materi asam dan basa. Cuman sebelum saya masuk ke materi, saya jelasin lebih jauh. Saya coba jawab pertanyaan saya yang di kolom komentar. Jadi kalau kemarin kan pada pertemuan atau video pertama saya di virtual lab itu ada senyawa asam yang saya kasih lihat bagaimana pengaruh suhu terhadap pH gitu, ataupun pOH-nya lah ya. Ternyata kalau suhunya diturunkan itu pH-nya tidak mengalami perubahan, baik itu pada senyawa yang asam ataupun pada senyawa yang basa. Tapi kalau suhunya kita naikkan gitu, terutama pada sampai mencapai titik didihnya, itu akan mengalami perubahan pH. Itu jawabannya sangat simpel, karena memang kemarin di virtual lab juga sudah jelas ya, ada indikasi dia mendidih, itu ada uap, ada asap kayak gitu. Jadi pelarutnya itu kan menguap gitu, dan dengan sendirinya maka larutan tersebut konsentrasinya akan lebih meningkat. Artinya si zat terlarutnya pada larutan itu akan semakin pekat lah ya. Nah, ketika pelarutnya itu berkurang, otomatis yang tersisa hanya zat terlarutnya saja, yang mungkin dari awal memang pada virtual lab itu adalah si zat yang bersumber asam. Nah, otomatis ketika pelarutnya berkurang, tadi balik lagi adalah konsentrasinya meningkat, maka angka pH-nya kalau asam berarti akan semakin lebih asam, angka pH-nya jadi semakin lebih kecil gitu. Misalnya dari 2 akan menjadi 1. Pada senyawa basa, kalau memang toh dipanaskan pada suhu titik didihnya, terutama titik didih pelarutnya, entah itu nanti pelarutnya mungkin kan pelarut bisa bermacam-macam, tapi kalau pada kemarin itu pelarutnya mungkin air gitu, pada titik didih air, maka dia akan menjadi lebih basa. Dalam segi angka pH-nya kalau basa, ingat berarti akan lebih tinggi kan. Kalau basa itu dimulai dari lebih dari 7 sampai dengan 14. Jadi misalnya dari 7, ketika pelarutnya semakin berkurang, konsentrasi semakin tinggi, maka dia akan lebih pekat, lebih basah. Angka pH-nya itu bisa jadi naik 7 ke 8 dan seterusnya. Nah, oke, kita masuk ke pembahasan video kedua. Jadi kali ini adalah kita coba jelasin perkembangan teori asam dan basa. Nah, ada 3 tokoh utama sih sebenarnya mah ya. Ada Arrhenius, Bronsted, and Lowry, dan Lewis. Cuman yang pengen saya sampaikan adalah ketiga tokoh ini mempunyai perbedaan ya, mempunyai perbedaan dalam perbedaan pandangan, tentunya teori juga dalam mempelajari asam basa ini. Tetapi pada dasarnya, atau kita boleh ngomong juga, ketiga orang ini adalah saling menguatkan antara teori yang satu dengan teori yang kedua. Karena kalau nanti di materi kelihatan bagaimana satu tokoh ini tidak bisa menjelaskan senyawa-senyawa yang tidak memiliki A+ gitu, tapi dia memang asam dan basa kayak gitu, kayak gimana, dan seterusnya. Jadi mereka ini ya lebih tepat sih saling melengkapi lah kalau saya gitu. Yang pertama kita bahas tokoh yang pertama itu Arrhenius, double R yang Arrhenius. Pengertian asam adalah senyawa yang jika dilarutkan ke dalam pelarut, tapi di sini mungkin saya jelaskan pakai pelarut yang umum aja, air. Tapi ingat baik-baik, pelarut itu banyak jenisnya ya, akan menghasilkan ion H+ atau H3O+, itu namanya hidronium. H3O+ itu hidronium. Nah, kalau basa, senyawa yang jika dilarutkan ke dalam pelarut air akan menghasilkan OH-, kayak begitu. Nah, di sini
kalau akan lebih jelas mungkin kita lihat contoh-contoh senyawa yang termasuk asam, contoh-contoh senyawa yang termasuk basa. Kita lihat yang asam dulu. Ini adalah contoh senyawa asam. Ini rumus asamnya itu HF, kapital semua ya. Ini berarti terdiri dari 2 atom ya. Awas jangan kebalik. Maksud saya ini kayak contoh yang kedua ada 3 huruf tapi berapa atom. Itu nanti kalau kelas 11 sudah bisa bedain ini berapa atom. Nah, HF atau namanya adalah asam fluorida jika terionisasi, berarti jika dilarutkan ke dalam air itu reaksinya akan menghasilkan H+. Nah, ini yang dimaksud asam menurut si Arrhenius, akan menghasilkan ion H+. Berapa ionnya atau jumlah muatannya ya tergantung dari senyawanya sebenarnya. Nanti pada contoh-contoh di bawah kelihatan. Dan juga dihasilkan juga fluorin dalam bentuk ion negatif. Yang kedua adalah HBr, asam bromida. Lah, ini ada 3 huruf tapi ini 2 atom, atom H dan Br, atom hidrogen dan brom. Nama senyawanya asam bromida. Ini jika dilarutkan atau ya dalam bentuk cairan gitu, sudah ada pelarutnya dalam hal ini air. Tentunya ini cirinya dituliskan dalam penulisan reaksi kimia itu. Jadi kalau dalam penulisan reaksi kimia itu cara bacanya adalah dalam kurung huruf A dan Q ini adalah menginformasikan bentuk senyawanya, pasa senyawanya. Nah, Q itu berarti aqua, berarti HBr dalam bentuk larutan atau cairan itu akan terurai menjadi H+ dalam bentuk aqua juga H-nya, dan Br dalam bentuk ion negatifnya aqua juga, kira-kira kayak gitu. Selanjutnya contoh yang lain adalah H2S. Ini ada 2 jenis atom ya, atom hidrogen dan sulfur. Jumlah atomnya berarti H-nya ada 2, H-nya ada 1, ada 3 atom berarti. Nah, nama senyawanya adalah asam sulfida. Cara baca reaksinya, penulisan reaksi seperti ini berarti asam sulfida dalam fasa larutan itu terurai menjadi 2H+ dalam fasa larutan juga, fasa aqua, dan juga atom sulfur dalam fasa aqua. Nah, kalian perhatikan kalau contoh yang di atas H-nya jumlahnya 1 gitu, nggak ada angka koefisien di depan kiri nama atom gitu, artinya ini 1 ya. Tapi pada contoh yang H2S ini ada angka 2. Dari mana angka 2 itu muncul? Ya, ini adalah dari jumlah atom H-nya. Lihat H dari awal kan tadi saya bilang atom hidrogennya ada 2, makanya di sini akan terurai atau menjadi ada 2 atom H+-nya. Nah, dan begitu juga S-nya kenapa menjadi bisa bermuatan negatif 2, ion negatif 2? Karena dalam penerusan reaksi jumlah muatan itu harusnya 0, artinya netral. Yang H+ itu kan sudah jelas ya, positif. Dan dikali dengan angka koefisien 2 seperti ini, itu berarti muatannya 2. Nah, ditambahkan dengan muatan milik S. Ini makanya S itu nilainya adalah ion negatif 2. Paham sampai sini ya? Saya pikir jelas kenapa harus sama muatannya, karena memang harus netral. Contoh yang ketiga adalah CH3COOH, asam asetat atau orang solear itu kenalnya cuka. Nah, asam asetat ini dalam fasa larutan akan terurai menjadi H+, jumlahnya 1 berarti, dengan atau hasil lainnya adalah ion CH3COO dalam bentuk aqua juga. Yang selanjutnya adalah HNO3, asam nitrat. Nah, ini tadi saya lupa juga, berarti ini kalau ditanya jumlah atomnya harus tahu ya, jumlah atomnya ada berapa, jenis atomnya ada berapa, jangan kebalik-balik ya.
jangan sampai nggak bisa, maksudnya bukan kebalik-balik. Itu kalau terurai atau ini reaksi ionisasinya itu H-nya dalam bentuk positifnya, muatan positifnya berjumlah 1, dan ion negatifnya dalam spesi NO3-nya kayak gitu. Nah, contoh selanjutnya adalah asam sulfat H2SO4. Ini akan terurai menjadi, ya, contohnya sama ya, H-nya ada 2, bentuk ion positifnya H plusnya juga ada 2, persis contoh yang pada H2S. Nah, yang lainnya hasil uraiannya adalah SO4 dalam bentuk ion negatif, nilainya 2-. Nah, sama kan, ini 2 tadi saya udah jelasin, secara total muatannya adalah sama, 0. Yang selanjutnya contohnya ini adalah H3PO4, namanya asam fosfat. Ini adalah terurai menjadi, nah ini gampang banget, H-nya ada 3, maka nanti akan terurai menjadi 3H plus dan PO4 dengan muatan 3 minusnya. Yang selanjutnya adalah asam oksalat H2C2O4, asam oksalat. Nah, gampang juga, H-nya ada 2, ada 2H plus nanti, dan C2O4 nya ada negatif 2, kayak gitu ya. Gampang kan untuk memahami reaksi ionisasi. Jadi dilihat dari jumlahnya, jumlah atomnya, terutama H-nya, karena memang di sini yang jadi pusat perhatian kita adalah atom H-nya gitu. Terus selanjutnya adalah si Arrhenius ini mengelompokkan asam itu ke dalam beberapa bagian ya. Kalau saya bilang beberapa bagian, yang pertama itu berdasarkan jumlah H plusnya di dalam larutan yang terurai dalam sebuah larutan, nanti berdasarkan dia punya oksigen nanti dalam senyawanya, ataupun tidak punya oksigen, nanti ada asam oksi, ada asam non oksi, terus ada sumber organik, asam organik nanti istilahnya. Saya tulis saja ya biar gak lupa. Pembagian asam. Yang pertama di sini si Arrhenius mengelompokkan asam itu berdasarkan jumlah ion. Berdasarkan jumlah ion H+, berdasarkan jumlah ion H+ yang ada pada suatu larutan. Tentunya hasil proses ionisasi. Kelas 10 proses ionisasi, mungkin nanti termasuk juga ada asam kuat, asam lemah, karena derajat ionisasi itu juga dikelompokkan menjadi alfa 1, alfa setengah, dan alfa 0. Dan saya mungkin agak jelasin sedikit di sini. Yang namanya ionisasi itu simpelnya adalah simpelnya sukar atau mudahnya suatu senyawa menghasilkan ion ketika dilarutkan
ketika dilarutkan atau dalam bentuk larutan, sama aja ya. Itu pengertian ionisasi. Berdasarkan jumlah ion H+ yang terionisasi sukar. Nah, ini maksudnya pengertian ionisasi. Yang pertama ada istilah asam monoprotik. Mono itu berarti satu ya. Contohnya yang gimana ya, ini hasil dalam segi ionnya jumlah H-nya cuma satu, berarti kalau di contoh ini itu HF itu monoprotik, ABr itu juga sama mono. Nah, ini asam cuka sama, asam nitrat sama. Nah, yang kedua adalah asam diprotik. Nah, itu sama, gampang juga berarti pengertiannya. Berarti hasil ketika dia dalam bentuk larutan jumlah H+-nya ada dua lah, ini diprotik. Gampang kan? Kimia itu gampang. Yang ketiga asam triprotik. Berarti ada 3. Mana yang 3 lain ini? Asam fosfat 3. Mana lagi? Oh, di sini cuma ada 1 ya. Mungkin nanti bisa dicari lagi contoh yang lain yang masuk asam triprotiknya yang mana. Nah, ini berdasarkan jumlah ion yang dihasilkan ya dalam bentuk larutan. Yang kedua, Arrhenius membagi asam itu berdasarkan rumus senyawanya itu mengandung oksigen atau enggak. Berdasarkan rumus kimianya, dalam kurung saya pertegas, mengandung oksigen atau tidak mengandungnya. Nah, yang pertama itu ada istilah nama asam oksi. Asam oksi berarti dalam senyawanya atau rumus senyawanya itu mengandung atom oksigen ya, paling gampang ya. Berarti ya dari tabel contoh ini berarti yang termasuk asam oksi ya ini ada atom O, ini asam oksi semua istilahnya. Yang kedua asam non oksi. Non oksi. Nah, berarti asam yang pada rumus kimianya tidak mengandung atom oksigen. Nah, ini HFABr gitu ya, jelas, gampang ya. Yang ketiga, berdasarkan rumus kimia Arrhenius membagi ke dalam lebih ke gabungan sih. Yang ketiga itu adalah asam organik. Asam organik ini maksudnya apa? Adalah asam yang termasuk asam oksi, cuman dia dihasilkan atau ya sumbernya berasalkan dari makhluk hidup organik. Ya. Contohnya apa? Di sini ada HCOO. Ini asam format. Mungkin apa ya maksudnya asam format? Keringat sih. Ada pada bagian keringat manusia, atau mungkin pada semut mah asam formiat. Nah, itulah juga dikatakan sebagai asam menurut Arrhenius gitu.
dan dia juga tadi ini oksi ada O-nya kayak gitu. Asam format, ataupun kalau ini asam format mungkin pada manusia, tapi kalau yang agak terkenal juga pada semut itu asam formiat, dan itu bernilai cukup ekonomis asam formiat itu, karena setahu saya dulu ada pernah booming parfum berjenis feromon. Nah, itu dari asam keringat semut lah ya, atau bagian apanya yang mengandung asam formiat itu diambil karena menurut penelitian asam formiat itu bisa menaikkan hormon seseorang gitu, feromon seseorang kayak begitu. Yang ketiga, si Arrhenius membagi tadi berdasarkan kuat lemahnya. Kuat atau lemahnya ya asam. Nah, kalau dari segi kekuatan berarti balik lagi ke apa ya sebenarnya mah, mana tadi ionisasi. Nah, ini tadi kan saya udah jelasin ya, ini bergantung semakin semakin mudah dia terionisasi, berarti artinya semakin banyak H plusnya yang dalam bentuk larutan itu H plusnya makin banyak. Nah, itu berarti derajat alfa 1. Ingat pelajaran kelas 1 pada elektrolit saya udah jelasin, ketika derajat ionisasi bernilai 1 itu berarti dia elektrolit kuat. Nah, mungkin di sini konsepnya sama. Ketika dia termasuk dengan derajat alfa 1 artinya ionisasi sempurna, maka ion H plusnya juga akan banyak. Nah, simpelnya biar lebih memahami, jadi ketika saya punya zat yang diduga mungkin sumber senyawa asam, misalnya 1 sendok gitu ya, saya larutkan dalam pelarut misalnya 100 ml air. Nah, 1 sendok zat itu semuanya terurai menjadi H plus gitu. Ya mungkin ada senyawa yang bernilai muatan negatifnya, tapi semuanya terurai sempurna gitu menjadi ionnya. Itu istilahnya derajat alfa 1. Nah, itu dikategorikan menurut Arrhenius adalah asam kuat. Nah, kalau asam lemah, dari 1 sendok zat tadi itu yang menjadi ion itu hanya sebagian saja. Nah, kayak gitu kira-kira. Makanya juga nanti tentunya ketika sebagian yang terurai jumlah H plusnya juga ya hanya sebagian dari zat awal 1 sendok tadi. Nah, yang mungkin yang ketiga itu derajatnya atau alfanya adalah 0,5, dan yang terakhir adalah alfa 0. Artinya dari 1 sendok ketika dimasukkan dalam pelarut itu tidak ada yang terurai menjadi ion H plus. Kira-kira kayak begitu menurut si Arrhenius pembagian asam. Nah, mungkin lebih mudahnya jika mungkin ada sedikit yang berpikir lalu lantas bagaimana kita mengidentifikasinya selain dari keterangan derajat ionisasi. Ya mungkin nanti bisa dari ada perhitungannya nanti dengan logaritma negatif 10, karena si pH ini nanti memang formulanya berbasis log 10 minus. Nanti di sana bisa kelihatan nanti muncul angka yang pada skala pH dari 0 sampai 14 nanti bisa masuk di sana. Nanti kita bahas itu. Yang kedua, ini asam sudah, sekarang basa. Kalau basa kan tadi pengertiannya yang menghasilkan ion OH- ya dalam bentuk larutannya nanti. Oh, ini ketinggalan ya. Nah, ini yang menghasilkan ataupun pada larutan dihasilkan juga hidronium. Nah, hidronium, coba saya kasih lihat hidronium kayak apa. Hidronium. Nah, ini ada
adalah hidronium. Mana hidroniumnya? Nah, ini H3O+ menghasilkan jadi dari asam klorida yang mungkin diencerkan berarti ya, asam klorida yang diencerkan dengan larut air itu nanti akan berubah menjadi H3O+ atau hidronium, dan juga menghasilkan klorin ion negatifnya. Sama kan, haknya dia akan masuk atau bergandengan tangan dengan, atau berikatan lah, bergandengan tangan, berikatan dengan si airnya akan membentuk H3O+. Nah, lihat ketika haknya lepas, dia menghasilkan berarti tinggal Cl-nya saja. Dan ingat baik-baik, H itu secara umum muatannya positif. Jadi Cl-nya ketika yang H-nya lepas, yang positifnya lepas, maka Cl-nya pun akan otomatis menjadi negatif. Itu bisa orang seperti ngomong seperti itu, ataupun bisa dilihat dari struktur Lewisnya, dari konfigurasi elektron, nanti kelihatan kenapa dia bermuatan negatif. Dan nanti bisa juga, atau juga bisa ngecek juga dari jenis logam, kecenderungan logam dia akan membentuk ion positif atau ion negatif. Itu bisa di pelajaran kelas 10 lah ya. Dan mungkin pada contoh ini juga bisa dijelaskan konsep Bronsted and Lowry sebenarnya mah ya, cuma nanti saya tanggung dulu ya, karena mau ngejelasin si bahasa, contoh bahasa dulu, contoh bahasa si Arrhenius dulu. Nanti yang kedua Bronsted and Lowry ini bisa pakai contoh ngejelasin Bronsted and Lowry. Bahasa nah ini natrium hidroksid NaOH terurai, nanti ada ini sama penjelasannya, jumlah ion OH-nya ada berapa dan sebagainya, itu sama ketika dijelasin pada asam. Na-nya 1 berdasarkan jumlah atomnya, dan Na adalah, kenapa positif 1? Karena ya tadi OH itu selalu dalam bentuk bernilai ion negatif. Nah, kira-kira kayak begitu. Nah, karena di sini OH-nya dalam kurung, kalau saya kasih kurung di sini OH-nya memang cuma spesi OH ini adalah cuma 1, berarti nilainya negatif OH adalah -1, otomatis Na-nya akan bermuatan positif 1 atau anion 1, ini kation 1. Yang kedua adalah KOH yang sama persis. Berapa jumlah OH-nya nanti? Ya begitu ya, sama, karena OH-nya memang 1, itu adalah OH-nya adalah nanti ya seperti 1 jumlahnya, dan K-nya K positif 1. Lalu ini adalah kalsium hidroksida. Ini saya sambil ingetin, ketika dalam kurung terus ada angka 2, koefisien 2, angka 2 seperti ini. Ini angka 2 ini berlaku hanya yang untuk di dalam kurung. Jadi kalau ditanya berapa jumlah atomnya, sebenarnya mah jangan bingung, berarti atom Ca itu 1. Nah, O ini berarti ada 2 pengali gitu kan. Jumlahnya ada 2, terus H juga ada 2. Karena memang ini dikatakan satu spesimen, spesimen lah memang namanya. OH ini berarti jumlahnya 2 seperti ini. Tapi kalau ditanya jumlahnya berarti tadi Ca1 O2 H2 berarti 4 tambah 5. Jenisnya berapa? Ada 3 jenis atom, Ca, O, dan H. Kalsium hidroksida, nah saya jelasin ketika dia terurai. Nah, nanti mungkin maksud saya dalam soal itu mungkin saya tanda tanya di sini, Ca itu berapa muatannya, kayak gitu. Ca itu muatannya berapa? Kan kalau ngerti yang tadi saya jelasin mah, ketika jumlah OH-nya ketahuan ada berapa, otomatis dia nilai muatannya adalah sejumlah spesimen tadi. Misalnya karena ini 2 berarti muatannya OH- ini adalah kation 2. Otomatis agar muatannya sama, Ca itu akan berjumlah 2 positif. Gitu, harus dipahami ya. Contoh yang selanjutnya adalah barium hidroksid, sama persis penjelasannya dengan kalium hidroksid tadi.
jumlah OH-nya ada 2, dari mana ya, ini dari sini, dan otomatis BA-nya akan menjadi 2 positif. Salah kalau kalian menuliskan misalnya 1 positif atau 3 positif, berarti muatannya tidak sama, tidak netral gitu. 2 positif ditambah 2 negatif kan netral. Tapi kalau kalian nanti mungkin di soal pilihannya 1 plus 2 plus 3 plus pilih yang lain, ya harusnya sudah tidak ada yang salah gitu maksud saya. Yang ketiga, yang selanjutnya adalah contoh NH3 amonia. Nah ini juga sama sih, bisa dijadikan contoh pada Bronsted and Lowry sih, contoh yang ini nanti lah. Setelah ini saya jelasin Bronsted and Lowry kayak gimana. NH3 direaksikan ini dalam bentuk gas, berarti ya G ini dalam fasa gas direaksikan dengan H2O, itu terurai menjadi atau menghasilkan NH4 bermuatan 1 positif, dan OH- menjadinya OH-nya 1 gitu. Nah, ini kenapa bisa menjadi OH-nya 1? Dari mana? Ya ini kalian simpelnya saja lihat dari hasil reaksi keseluruhan itu, apa yang berubah adalah molekul air yang tadinya H2O hilang H-nya menjadi OH. Nah, kemana H-nya 1 lagi? Berikatan dengan si NH3. Nah, ini pada dasarnya adalah konsep Bronsted Lowry, juga bisa dijelaskan di sini. Mungkin kalau si basa menurut Arrhenius itu sampai di situ. Yang selanjutnya adalah berdasarkan, saya pindah ini aja ya. Nah, oke, saya lanjutkan ya ke tokoh yang kedua atau teori yang kedua menurut Bronsted and Lowry. Ini nama 2 orang. Apa itu asam? Asam di sini dikatakan sebagai donor. Donor itu berarti yang memberi, yang memberikan H+. Nah, basa itu berarti si penerimanya ya, penerima H+. Dan untuk memahami konsep asam basa menurut Bronsted and Lowry ini adalah pada reaksi yang utuh seperti ini ya, dalam artian ada senyawa satu direaksikan dengan senyawa B menghasilkan apa. Jadi mungkin di kelas 10 saya ngomong blok kiri itu adalah bahan atau reaktan, blok kanan itu adalah hasil. Cuman di sini jenis reaksinya adalah tanda panahnya setengah 2 anak panah, berarti ini adalah jenis yang reversible, jadi reaksi yang bolak-balik sebenarnya mah ya. Oke, saya lanjutkan. Jadi yang pertama kita mungkin maksudnya dalam contoh soal gitu, dalam soalnya gitu akan ditanya mana asam mana basanya gitu. Dari ada 4 senyawa atau spesimen, di sini ada HCl, H2O, ada H3O+, ada Cl- gitu. Mana asamnya mana basanya gitu. Langkah pertama untuk mengerti atau menentukan mana asam mana basanya, sebenarnya lihat secara keseluruhan reaksi ini apa yang berubah gitu. Tadi saya bilang clue-nya adalah pada reaktan yang pertama dia adalah HCl ini. Nah, pada reaksi blok kanan atau hasil, meskipun ini reversible ya, itu HCl melepas H-nya, dan di sini H-nya hasilnya cuman Cl doang gitu, Cl dalam bentuk ion tentunya ya, ion negatif kation. Dan maka dari itu, karena di sini H-nya itu dilepas, maka pada dasarnya kita bisa bicara HCl ini adalah donor, si pemberi gitu. Nah, ketika ada yang memberi, otomatis ada yang menerima. Siapa yang menerima? Berarti pada blok reaktan atau blok kiri, blok bahan ini adalah tentunya ya ini spesimen yang di sini adalah H2O. Nah, sangat simpel. Ketika kita sudah melihat apa yang
hak yang dilepas atau menentukan hak si pendonor, maka yang lainnya sudah bisa kita namai mana asam mana basa. Satu. Terus yang kedua adalah pada blok kanan itu juga harus ditentukan juga atau kita namai juga asam dan basanya yang mana, karena tadi ini adalah reaksi reversible. Jadi biar mudah mungkin kita langsung tulis aja ya biar nggak lupa. Nah, di sini HCl tadi karena memang dia melepas ya, di blok kiri ini melepas atom H-nya. Buktinya apa? Nah, ini buktinya pada blok hasil atau ya pada blok hasil dia menjadi Cl. Itu kuncinya di situ. Ketika di sini HCl kita bisa bicara sebagai asam gitu kan. Nah, otomatis ini adalah basa. Itu satu tuh. Kita udah bisa tentukan dia. Nah, pada blok selanjutnya, blok kanan ini tadi kan ada reversible, kita bisa menentukan hal yang sama. Nah, H3O plus ini nanti akan melepas H-nya dan nanti akan diterima Cl, atau balik lagi pada reaksi pada yang pertama, inilah reversible maksud seperti itu. Maka dengan begitu kita bisa bicara H3O plus ini sebagai asam. Nah, basa karena dia yang penerima H plus berarti sebagai basa. Kira-kira seperti itu. Cuman di buku juga ada yang menulis biasanya dikasih kode ini asam 1 berarti ini basa 2 gitu. Ini asam 2, ini basa 1. Atau mungkin biar lebih bisa lebih dipahami sebenarnya mah kalau diperbakan, jadi pada blok kanan ini ketika kita sudah menentukan ini sebagai asam akan mempunyai istilahnya pasangan, atau dalam bab ini dikenal dengan istilah konjugasi. Jadi HCl ini akan mempunyai konjugasi berupa basa. Dalam hal ini adalah Cl. Yang kedua, pada spesimen H2O dia berupa basa, berarti H2O akan mempunyai konjugasi berupa asam, yaitu si H3O plus atau hidronium tadi yang mungkin di awal ya pada si Arrhenius. Kira-kira seperti itu. Atau mungkin juga bisa kalau mau lebih atau maksudnya cara lain ya, bisa menggunakan diagram alat bantu garis lah gitu ya. Jadi spesimen yang paling kiri dihubungkan dengan yang paling kanan pada blok kanan, terus yang ini yang kedua dihubungkan dengan yang kedua, kayak gini, bisa seperti itu. Nah, kira-kira itu maksudnya. Mungkin tadi kita tulis aja ya biar enak kesimpulannya. HCl nih, HCl dalam kurung sebagai asam akan mempunyai pasangan lah ya, mungkin simpelnya, tapi bahasanya di sini konjugasi. HCl akan mempunyai konjugasi berupa basa, yaitu si Cl. Cl ini mana nih? Nah, ini. Yang kedua, H2O atau air, H2O 2O berupa basa berarti ya, akan mempunyai asam
akan mempunyai konjugasi, berupa asam. Dalam hal ini si H2O ini berarti H3 hidronium ya, 3O4. Nah, gampang kan sebenarnya mah mengerti si Bronsted and Lowry. Jadi lihat dulu secara keseluruhan, saya ulangi, lihat dulu secara keseluruhan mana yang berubah dari produk ke hasil, senyawa apa atau ikatan mana yang lepas. Nah, ketika sudah tahu mana yang lepas, nah berarti dia si donor gitu. Nah, dan simpelnya akan selalu mempunyai pasangan atau konjugasi lah, bahasa kimianya konjugasi. Ketika asam berarti konjugasinya basa, ketika basa berarti konjugasinya asam. Dan mungkin dalam soalnya mungkin kalau ulangan ya pasti ditanya pasangan konjugasi dari HCl spesimen yang mana, kan kayak gitu doang ya. Tapi kalau ngerti ini penjelasan ini ya bisa jawab ya, gampang ya. Yang ketiga kita lanjut, yang ketiga itu oke, saya lanjutkan kepada tokoh yang terakhir, yaitu menurut teori Lewis konsep asam dan basa. Menurut Lewis, dan kenapa pula di awal sudah saya singgung, ketiga tokoh ini adalah saling melengkapkan. Dan di sini saya jelasin kenapa juga kita perlu membahas atau mempelajari tentang Lewis, karena kalau diperhatikan dua teori yang pertama itu membahas asam dan basa, semua spesies senyawanya atau semua sampelnya atau yang bereaksi itu spesimennya mempunyai proton atau mempunyai H+. Sedangkan pada realitanya gitu, maksudnya ada beberapa senyawa yang bereaksi yang tidak memiliki H+ atau proton. Contohnya di sini adalah pada BF3. Nah, pada reaksi tersebut juga manusia punya mungkin kepentingan untuk bisa menentukan mana asamnya, mana basanya. Nah, toh kalau dipaksakan tadi dengan si yang Arrhenius ataupun Bronsted and Lowry ini nggak bakalan ketemu kalau diminta menentukan mana asam mana basa pada reaksi seperti ini. Oke, saya coba jelasin. Di sini sudah saya tulis. Di sini adalah contoh reaksinya adalah BF3 spesimen yang pertama, terus NH3 spesimen yang kedua. Ingat baik-baik kelas 10, sebelah kiri anak panah berarti blok bahan atau blok reaktan, sebelah kanan anak panah adalah hasil. Dan ingat baik-baik tanda panahnya ini satu pul, itu berarti reaksi satu arah ya. Beda pada Bronsted and Lowry tanda panahnya 2,5 anak panah, berarti itu adalah reaksi reversible, reaksi bolak-balik. Pada sekian detik dia menghasilkan, terus pada detik berikutnya itu akan kembali, dan terus tapi pada intinya nanti akan tercapai pada titik kesetimbangan. Ini berarti irreversible, reaksi yang berjalan satu arah. Nah, di sini sudah saya tulis BF3 sebagai asam, NH3 sebagai basa. Cuman dari mana? Ya ini secara definisi verbal, asam adalah yang menerima pasangan elektron, basa adalah si penyedia pasangan elektron yang nanti diberikan kepada si penerima lah, kira-kira seperti itu. Dan untuk mengetahui berarti kita harus tahu mana yang dimaksud dengan pasangan elektronnya kayak gitu. Pasangan berarti dua ya, sepasang elektron. Sepasang elektron berarti satu dua elektron yang dua gitu. Nanti kita yang biar lebih jelas nanti saya jelasin dalam bentuk pola Lewis. Yang pertama tadi
yang selanjutnya maksudnya bukan yang pertama lagi, yang selanjutnya mau nggak mau kalian harus bisa menggambarkan pola Lewis dari senyawa yang bereaksi, dari spesimen yang bereaksi. Kita mulai yang pertama, BF3. BF3 berarti terdiri dari dua atom simboliknya B itu boron, yang kedua atom simboliknya F itu fluorin. Nah, saya ulas sedikit kelas 10. Untuk menggambarkan pola Lewis itu kalian harus bisa membuat konfigurasi elektron. Ketika konfigurasi elektron sudah dibuat, itu kan nanti pada deret angka konfigurasi, angka terakhirnya itu adalah dikenal sebagai elektron valensi. Nah, penggambaran dot Lewis itu berdasarkan angka elektron valensi. Silahkan cek kembali kelas 10 konfigurasi elektron. Yang selanjutnya kita mungkin langsung saja gambarkan pola dot masing-masing senyawa. Kita cek boron. Nah, ini boron. Konfigurasi elektronnya adalah 3, Epi-nya 3, sorry. Epi-nya 3, berarti saya gambarkan dulu boron. Boron biar lebih gede ya, saya gedein 22 misal. Oke, ya. Nah, selanjutnya adalah menggambarkan dot Lewisnya. Oke, 3. Saya ulas sedikit. Pola Lewis, menggambarkan pola Lewis itu bebas, 4 arah mata angin, 4 arah mata angin, atas, kiri, bawah, kanan, bebas. Mulainya dari mana, bebas, terserah selera kalian, tergantung kebiasaan juga. Di kelas banyak yang ketawa-ketawa ditanya kayak gitu. Apa namanya, kayak bebas ya, cuman nanti elektron kedua, ketiga dan seterusnya itu searah jarum jam. Yang pertama mungkin saya mulai dari sinilah, kiri. Yang kedua, elektron kedua, elektron ketiga. Nah, ini boron. Selanjutnya adalah fluorin. Mana tadi? Berapa sih fluorin? 7, F-nya 7. Kita gambarkan lagi simbol fluorin itu F. Fluorin F kasih gede, hurufnya 22 ya tadi, 22. Nanti kita gambarkan pola Lewisnya. Saya pakai yang berbeda ya, simbol yang berbeda, cuman ya maksudnya apa, cuman pengen memperlihatkan nanti dalam segi ikatan masing-masing ini punya siapa gitu, elektron punya siapa gitu, biar jelas. 7 ya, tadi bebas mau mulai dari mana, saya pengennya di sini aja lah ya. 1 elektron kedua, elektron ketiga, elektron keempat, elektron. Nah, untuk elektron kalau sudah 4 mata arah angin terpenuhi, elektron yang kelima itu mulai dari kalian pertama kali menulis kelima, ke-6, ke-7. Nah, kira-kira seperti ini punya si fluorin. Kalian lihat pada boron ada 3 elektron yang single, pada fluorin ada 1 elektron yang single, sisanya ini dikatakan sebagai tadi yang disebut pasangan elektron yang sudah 2, sudah berpasangan. Nah, jadi kalian yang masih jomblo-jomblo itu artinya ya belum berpasangan gitu kalau masih sendiri. Oke, jadi ini nanti yang satu-satu seperti ini, baik pada si F maupun pada si B itu akan menjadi sebuah ikatan lah, simpelnya. Menjadi sebuah ikatan di mana nanti akan terbentuk senyawa dengan rumus BF3. B-nya 1, F-nya 3. Kenapa mesti 3? Ya ini menggambarkan kebutuhan dari boron yang mempunyai pola Lewis seperti ini.
Nah, berarti kita gambarkan lagi F yang kedua. Saya bisa biar lebih enak ya, saya pindahin di sini aja. Oke lah, kira-kira seperti ini. Terus F yang kedua berarti kita beriin 22. Udah gambarin pola Lewisnya. Biar enak, berarti nanti yang satu kira-kira di sini ya. Ini saya biar cepet aja intinya mah, tapi nanti kalau itu mah berdasarkan tadi arah jarum jam. 1 2 3. Oke. Terus F yang terakhir itu gambarin lagi F. Saya masukkan lagi elektronnya. Berarti nanti yang satu kira-kira di sini ya. Oke, kira-kira seperti inilah ya. Ini enggak simetris ya, harusnya mah enak berdekatan gitu. Saya coba rapiin aja mungkin agar kalian juga enak ya. Saya coba rapihin. Oke. Oke. Ini kursornya nggak enak ya, laptopnya ya. Nggak bisa. Oke. Nah ya, main rapi lah ya. Terus kalau mau jelas ya ini bisa tadi ini gambarkan sebagai ikatan, cuman nanti ya ini juga nggak simetris, hanya nanti mah bisa digambarkan lebih simetris saja kayak gitu. Nah kayak gini F3 gitu. Selanjutnya gambarkan pola Lewisnya punya NH3. Berarti saya mulai N dulu ya. Nitrogen berapa ini? 5. Nitrogen 5, nitrogen 5. Oke, N5. Oh, sini aja ya, agak lebih bawah, kita gedein 22. Terus gambarkan pola Lewisnya. Mana ini? 5 1 2 3 4
5. Saya geser ini saja biar lebih rapih. Nah, adalah seperti ini ya. Selanjutnya adalah atom H, atom H 1. Ya udah, konfigurasinya juga 1. H. Ini 22 ya. 22. Terus karena 1, coba kita gambarkan ini pakai yang berbeda biar kelihatan jelas. Oke lah, seperti ini. Ulangi, berarti H-nya ada 3 gitu. Jadi sebenarnya pola Lewis ini jadi bisa ngejawab juga kenapa B-nya 1, F-nya ada 3 dan seterusnya. Enak ngerti pola Lewis itu. H yang lain berarti H yang lain. Bisa copy aja lah ya. Copy. Tes. Oke. Elektronnya copy. Oke, copy H yang selanjutnya. Oke, pindahin. Terus ini saya copy juga. Nah, udah. Terus gambarkan ikatannya, mungkin kalau biar lebih enak, biar lebih jelas. Ini nanti berikatan, jadi yang single ini akan simpelnya menjadi ikatan. Nah, selanjutnya pahami di sini, ini penting nih, pasangan elektron bebas, pasangan elektron yang mempunyai pasangan elektron gitu. Nah, ini juga kan pasangan, artinya F ini juga dikatakan boleh dikatakan sebagai mempunyai pasangan elektron bebas, bahkan jumlahnya lebih banyak. Ini 1 pasangan, 2 pasangan yang kedua, pasangan ketiga. Ini berarti juga ada 3, berarti ada 6 pasangan. Tapi kalau pada pada NH3 itu hanya memiliki 1 pasang elektron saja, yaitu pada N. Nah, pertanyaannya, lalu mana yang dikatakan sebagai penyedia donor pasangan yang mungkin nanti dipakai berikatan, yang nanti diterima oleh yang lain? Jawabannya simpel, itu patokannya ada pada atom pusat, pada suatu senyawa. Atom pusat itu yang mana? Jadi kalau pada senyawa itu yang menjadi atom pusat, cirinya 1, jumlahnya lebih sedikit. Maksudnya kayak gimana ini? Pada senyawa NH3 jumlah atom N itu 1, jumlah H-nya ada 3, itu 1 cirinya. Yang kedua adalah ukuran atomiknya, ukuran besar kecil atomnya itu menjadi ciri dia. Jadi biasanya itu selaras dengan kehidupan kita di realitanya, sesuatu yang besar itu bisa menjadi atau ditempeli hal-hal yang kecil, tapi kebalikannya, kalau yang kecil ditempeli yang besar, ya itu kan apa ya istilahnya dalam peribahasa, lebih besar pasak daripada tiang, itulah mungkin lah ya. Kalau mau dicek ya silahkan. Ini yang dimaksud dengan ukuran atomik, berarti tergantung pada jari-jari. Tinggal cek aja antara jari-jari H dengan N misalnya. Ini masanya enggak, ini mana jari-jari atom. Nah, ini radius, atomik radius. Angstrom nitrogen 0,7, kalau H 0,35. Nah, ini maksud saya ya, 0,7 dengan 0,35 ya gedean 0,7 kan. Nah, itu maksudnya. Berarti dengan demikian dapat kita simpulkan bahwasanya yang menjadi penyedia pasangan elektron di sini adalah senyawa NH3. Penyedia berarti nanti yang bisa memberi. Nah, yang bisa memberi di sini adalah basa. Makanya NH3 sebagai basa.
basa, PF3 sebagai asam. Gampang kan? Kimia mah gampang lah. Oke, biar lebih enak saya coba gambarin. Kira-kira seperti ini. Ini dua pasang elektron ini nanti yang akan dilepaskan atau sebagai pemberi penyedia, nanti dipakai berikatan di sini di tengah-tengah ini. Jadi kalau digambarin mah senyawanya secara simpel, ya udahlah saya gambarin aja ya biar jelas ya. Kalau mau saya gambarin secara utuh berarti ini aja. Mana draw N sama B di tengah kasih ini dulu, terus gambarin mana yang dua. Nah, kayak gini aja. Nah, ini ada haknya kayak gitu, nanti ini tinggal diterusin aja kayak gitu ya. B berarti ada F. Oke, saya pikir cukup sekian lah ya. Asam basa menurut si Lewis ini kira-kira seperti itu. Kalau memang dirasa, bukan memang dirasa, maksudnya saya berharap memang video ini menjadi media tambahan pembelajaran kalian ketika saya di kelas mungkin terlalu cepat, atau mungkin kaliannya juga lagi nggak mood, nggak connect gitu ya, silahkan sambil tidur lihat-lihat gitu videonya, boleh lah. Saya akhiri dengan ucapan assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam bagi yang non muslim. Jangan lupa subrek ya.